Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kelas 10 M8. Siang, Bu. Ya, oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Perhatian. Duduk siap-siap. Berdoa mulai. Ya, terima kasih sudah dipimpin untuk berdoa. Kelas 10 M8 hari ini berangkat semua? Berangkat ya, alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Kegiatan hari ini ya, kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau belajar materi sistem perjeraksamaan linier 2 variabel ya, atau SPTLDV. Minggu lalu kita sudah belajar materi ini, tapi baru sebatas menentukan DHP. Ya, dan membuat model, belum menentukan penyelesaian dari permasalahan yang akan kita cari seperti itu. Ya, seperti biasa, ketika awal pembelajaran saya akan menyampaikan kegiatan pembelajarannya. Ya. Kegiatan pembelajaran yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan ada penutup. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model project based learning yang dipadukan dengan pembelajaran kooperatif, peserta didik dapat menyajikan model matematika dari suatu permasalahan kontekstual berkaitan dengan pertidaksamaan linier 2 variabel, nilai optimum beserta penyelesaiannya dengan baik. Jadi kalau minggu-minggu sebelumnya kita menggunakan problem based learning, sekarang kita pakai project based learning. Apa itu project based learning? Berarti kita melaksanakan project di pertemuan ini, ya. Nggak cuma berbasis masalah, tapi juga menghasilkan satu produk. Ada kisah di awal pembelajaran ini ya. Tahukah kamu? Oke, adakah yang mau bersedia membacakan? Oke ya, Rida silahkan dibacakan. Yang Bernard Stanford 8 November 1914 sampai 13 Mei 2005 adalah seorang ilmuwan matematika Amerika Serikat yang memberikan kontribusi untuk teknik industri, riset operasi, ilmu komputer, ekonomi, dan statistik. Oke, jadi kisah Danzig ini apa yang bisa kita ambil? Jangan menyerah, jangan berpikiran negatif, apalagi datang telat aja. Deh ya, jangan datang telat ya. Ya jangan tiru telatnya, tapi emang sih kemungkinan kalau dia datang ke kelas, ngiranya itu soal bakal sulit terus dia nggak akan ngerjain gitu ya. Justru karena dia datang telat terus ada papan tulis, ada tulisan apa tuh? Dia anak yang rajin ya. Sebenarnya berarti dia anak yang rajin meskipun dia datangnya telat, tetap berusaha untuk mencari ketertinggalannya itu. Jadi mungkin dari kalian kalau misalnya dia nggak berangkat karena sakit, minggu depannya sudah berangkat sehat, tanya ke temennya gitu ya. Kira-kira apa nih yang pelajaran minggu lalu? Jangan sampai ketinggalan seperti itu. Di awal pembelajaran ada pretest yang tadi sudah saya sampaikan, biasa menggunakan quizzes. Silahkan scan barcode-nya di depan ya. Oke, sudah ya? Oke, sudah selesai. Tadi ada berapa nomor soalnya? 4 nomor. Ada yang benar 4-4-nya sudah? Belum ada? Oke. Benar 3? Oke, ada 2 orang yang benar 3. Selamat ya. Oke, kita beri plus yang sudah benar 3. Ada yang benar 2? Oke, benar 2. Lumayan banyak yang benar 2 ya, separuh udah benar. Oke, ada yang, berarti ada beberapa yang mungkin masih benar 1 atau salah semua. Ya, oke. Jadi nggak apa-apa ya, karena ini baru pretest, baru awal pembelajaran, jadi baru mengecek pengetahuan awal kalian. Kalau memang belum bisa, nggak masalah, nanti kita pelajari bersama-sama di pembelajaran ini supaya nanti post testnya jadi lebih baik. Oke. Masih ingatkah kalian bagaimana cara untuk menentukan daerah hasil penyelesaian dari masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPTLDV? Yang pertama, menentukan variabel kendalanya. Yang kedua, menentukan fungsi tujuannya. Yang ketiga, susun model dari variabel-variabel kendala. Yang keempat adalah gambarkan grafik dari model yang dibuat. Ada 2 versi kan ya. Versi pertama yang diarsir itu DHP. Ada versi kedua yang diarsir itu yang bukan DHP. Ya. Kalau versi pertama yang diarsir itu DHP, berarti diarsirnya ke arah 0,0. Arsirnya biar rapi harus tegak lurus sama garis. Kan garisnya ke sini ya. Berarti 0,0-nya harus tegak lurus. Arsirannya harus tegak lurus dengan garisnya. Nah, kalau versi 2 ini yang diarsir itu yang daerah yang salah.
Ya, kalau yang benar kan ke arah 0,0, berarti yang salah kan bukan 0,0. Jadi ke arah sebaliknya arsirannya. Ya, arsirannya berarti yang salah. Ini berarti arsir ke sini ya, yang salah sih ke atas, tegak lurus sama garisnya. Berarti DHP-nya yang mana? DHP-nya yang sini ya, daerah bersihnya. Ya, dua-duanya benar, hanya konsisten aja. Mau arsir yang ke arah yang benar apa ke arah yang salah? Gitu. Ya. Ada yang lebih suka versi 1? Versi 1 ya, karena biasa belajarnya pakai versi 2. Versi 2? Versi 2. Yang nggak milih? Netral ya, bisa pakai versi 1 maupun bisa pakai versi 2 ya, bebas. Jadi mau pakai versi 1 maupun versi 2 ya. Nanti kalau kelompokan, ngerjain kelompok, yang penting satu kata ya, nanti jangan sampai kotok-kotokan, aku maunya yang ini, aku maunya yang ini gitu. Ya, oke. Silakan dilihat di layar, ada mari kita selidiki ya. Salah satu ada yang mau volunteer membacakan? Oke, Balki silakan dibacakan. Fakta ini adalah pengusaha ketuk asli Sokaraja. Beliau hendak membuat 2 jenis ketuk, yakni ketuk basah dan ketuk goreng. Untuk membuat satu tampah ketuk basah memerlukan 40 kg singkong dan 6 kg gula Jawa. Sedangkan satu tampah ketuk goreng memerlukan 20 kg singkong dan 12 kg gula Jawa. Fakta ini memiliki persediaan 80 kg singkong dan 30 kg gula Jawa. Jika banyaknya tampah ketuk basah dimisalkan X dan banyaknya tampah ketuk goreng dimisalkan Y, tentukan model matematika yang sesuai dari persoalan tersebut. Kemudian tentukan banyaknya kombinasi ketuk yang dapat dibuat oleh fakta ini. Jadi tahu ya ketuk Faktohirin ya, ketuk asli ya, yang kalau di pinggir-pinggir jalan di Sokaraja itu banyak yang jualan Faktohirin, ketuk asli gitu ya. Selain Faktohirin ada merek apa lagi di Sokaraja biasanya? Oh, Budiam ya, ngandap asem ya. Jadi bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut? Bisa nggak dikira-kira aja, itu kira-kira bikin berapa tampah ketuk goreng, berapa tampah ketuk basah gitu ya. Tapi kan dia punya masalah, cuma punya stok sekian. Ya. Oke. Dari permasalahan tersebut, bagaimana kita akan menyelidiki ya? Nah, ini akan kita selesaikan dengan project. Oke, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, hendaknya kalian mengerjakan petunjuk pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang tersedia dan ikuti langkah berikut. Yang pertama, desain perencanaan produk dan susun jadwal, kemudian bersama-sama menyelesaikan laporan project. Kemudian kedua, presentasikan hasil pekerjaan LKPD dan laporan project kalian. Yang ketiga, analisis dan evaluasi hasil diskusi dan presentasi mengenai konsep yang baru kalian peroleh. Boleh duduk secara berkelompok, nanti saya bagikan LKPD-nya. Ya, sudah berdekatan ya, tinggal diputar kursinya ya. Di halaman paling depan, ketika kalian melihat LKPD-nya ada apa di situ? Nama kelompok, kemudian apa lagi? Ada ini enggak? Ada ini? Oke, ada. Ayo kita bagi tugas dalam kelompok. Ya, kalian berkelompok, ada yang 5 orang, ada yang mungkin 6 orang ya. Ya, silahkan bagi tugas. Namanya siapa? Tugas dalam proyeknya apa? Ya. Kira-kira tugasnya ngapain aja di sini? Ada yang gunting, menempel, menulis, menggambar grafik gitu ya, bisa dibagi-bagi. Siapa yang gambar grafik? Setelah kalian menentukan tugas masing-masing anggota dalam kelompok, bagian bawahnya ada apa lagi di situ? Alat bahan sama sumbernya ya. Ya kan? Alat bahan sama sumber, sama kayak yang di layar depan. Mari kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alatnya apa aja, bahannya apa aja, dan sumber belajar dari mana aja boleh kalian tuliskan di bawahnya ya. Kalian akan membuat apa nih? Ya. Kira-kira butuh alat bahan apa aja? Dituliskan ya. Sesudah kalian mendesain perencanaan produk, ada yang penyusunan jadwal proyek ya. Tabel itu kan ya. Jadi selama kita mengerjakan itu maksimal 60 menit. Silakan kita sepakati bersama kira-kira mau penentuan pertanyaan dasarnya itu berapa menit. Ya. Berarti 25, 10 menguji hasilnya 10 menit. Untuk presentasi nanti kalian sama nanti penguatan sama evaluasinya 10 menit.
gitu ya. Oke? Diisi di kolomnya bersama-sama. Saya mana progresnya? Baru mau ngitung X sama Y, terus nanti baru uji titik. Oke, berarti pertama udah misalin variabel X sama Y-nya ya. Kemudian nanti tinggal membuat itunya dulu, model matematikanya. Oh iya. Model matematikanya kan, udah jadi model matematikanya baru kamu gambar grafik, kemudian uji titik. uji titik ya untuk menentukan arsiran. Iya. Nanti baru nyari titik-titiknya apa aja ya. Oke. Ya, jadi gitu nih ya. Kalau ada kesulitan silahkan tanyakan lagi. Oke, kita beri kesempatan untuk kelompok 6 ya untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. 40X plus 20Y kalau kurang dari atau sama dengan 80. Nah, kita sederhanain dulu nih. Biar paling sederhana kita mau bagi berapa? Nah, kita bagi 20 ya. 20 berarti ini sama dengan 2x plus y kurang dari sama dengan 80. Nah, ini yang pertama. 84. Jadi faktohidin bisa membuat yang plan A ini beda-beda. Plan A itu bisa membuat getuk goreng dua setengah tampah. Kemudian yang plan B ini bisa membuat getuk basah 1 tampah, yang goreng 2. Terus pakai yang plan C, getuk basah bisa bikin 2 tampah. Oke. Jadi ada 3 plan ya yang bisa dibuat ya. Plan A, plan B sama plan C. Oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 6 yang sudah presentasi. Oke, sekarang kalau pertanyaannya gini. Pertanyaannya berapa banyak tampah maksimal yang bisa dibuat oleh faktohirin? Berarti maksimalnya bikin berapa tampah tuh? Kan ada plan A, plan B, plan C ya. Paling banyak bikin berapa tampah? 3 tampah ya, yang di plan B tadi ya. Berarti tampah untuk getuk basahnya berapa? 1, getuk gorengnya 2. Kalau plan A kan cuma bikin 2,5 tampah, semuanya getuk basah. Getuk goreng. Kalau plan C cuma 2 getuk basah. Ya, kalau plan B dia bisa gabungan antara getuk basah dan getuk goreng gitu. Oke, berarti dapat disimpulkan seperti itu ya? Ya, jawabannya sama semua? Berarti sudah benar semua ya. Oke, kita beri aplaus buat kita semua. Ya. Gimana? Tadi kita sudah belajar apa aja nih? Kita simpulkan bersama-sama. Tadi menyelesaikan apa? Permasalahan tentang getuk ya, atau permasalahan mengenai pertidaksamaan. Diberikan permasalahan, kemudian kalian selesaikan menentukan banyaknya getuk yang dapat dibuat oleh faktohirin. Jadi langkah-langkahnya jadi seperti apa langkah-langkah penyelesaian? Yang pertama, menentukan variabel. Yang kedua, membuat model matematikanya atau variabel model kendalanya ya. Kemudian ketiga, menentukan titik koordinatnya pada grafik. Kemudian yang keempat, membuat grafiknya dan DHP ya, arsirannya. Yang kelima, titik potong antar dua grafik atau juga mungkin disebut titik ekstrim, titik-titik pojoknya dari masing-masing DHP itu. Ada berapa titik pojok? Tadi 4 sebenarnya ya. Tapi yang titik keempatnya 0,0 kan? Ya, jadi ada plan A, plan B, plan C ya. Setelah itu dicarilah penyelesaiannya, apakah mencari jumlah maksimal atau bagaimana atau nilai minimum dan sebagainya. Jadi ada beberapa tahap untuk menyelesaikan permasalahan ya. Sudah dikerjakan bersama-sama tadi ya. Untuk post test di akhir pembelajaran sebelum kita akhiri, saya ingin mengecek pemahaman kalian setelah kalian belajar. Silahkan dikerjakan kurang lebih 5 menit. Ya. Bisa scan barcode di depan. Oke, setelah kita melaksanakan post test, yang terakhir ada refleksi. Refleksinya sama seperti minggu lalu menggunakan Mentimeter. Silahkan kalian scan barcode-nya. Adakah kesulitan yang kalian hadapi dalam memahami materi ini pada bagian apa? Bingung nemu model MTK-nya atau model matematikanya? Oke, ada yang kesulitan dalam minimum maksimum. Ada lagi yang mungkin menyampaikan apa lagi nih? Titik potong. Ya. Oke. Setuju atau nggak setuju?
Kalau 1 berarti tidak setuju, kalau 5 sangat setuju ya. Jadi secara keseluruhan semuanya sudah sangat baik. Silakan dipertahankan sampai pertemuan berikutnya ya. Oke. Dari pembelajaran saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah berpartisipasi sangat aktif dalam pembelajaran kali ini. Proyeknya sudah sukses semuanya, sudah selesai. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan fokus ke persiapan PLS 1 yang akan segera kita laksanakan ya. Jaga kesehatan ya karena PLS sudah mendekat. Kemudian kalian juga harus fokus dalam belajar ya. Jika ada pertanyaan boleh WA saya atau Japri saya untuk bertanya. Gitu. Oke. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.